Rahayu, 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 Sagung Dumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam, Hong Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, ketemu lagi dengan Cak Monyong di dalam pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, memahami makna-makna filsafat dalam aksara dan tulis Jawa. Hari ini saya ingin membahas tentang aksara Ro yang berarti Rasa Ingsun Handulusih, rasa cinta sejati muncul dari cinta kasih nurani. Sangat dalam. Jadi cinta kasih sejati itu muncul dari cinta kasih nurani. Apa yang sebenarnya maksud dari kalimat tersebut dalam kedalaman sifat-sifat Gusti Kang Maha Suci yang 20 itu tadi, bahwa cinta sejati ini muncul dari nurani. Bagaimana nurani kita itu mengajarkan tentang cinta sejati. Jadi kita akan bertanya tentang praktek di dalam kehidupan kita. Ada seseorang di dalam pembelajaran, jadi di dalam kitab agama-agama samawi, orang sangat meyakini bahwa kitab-kitab itu adalah penuntun dari jalan di mana dari ruang gelap menjadi ruang terang, tanpa harus melihat apakah yang menerima perintah baik dari langsung dan tidak langsung, atau yang membukukan secara tidak langsung, atau yang membaca juga tidak bertemu secara langsung, atau yang mendengar tanpa bertemu secara langsung, tetap yakin pada sebuah kitab yang diajarkan oleh para utusan-utusan itu sendiri. Contoh, kitab Al-Quran Karim yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad SAW, di mana sekian 1443 tahun mungkin ini ditemukan sebagai sebuah prinsip ajaran kebaikan tanpa bertemu, tanpa langsung bertatapan. Yakin karena apa? Keyakinan muncul cinta sejati terhadap ajaran itu karena nurani yang mengajar. Sama dengan kitab Injil yang disampaikan oleh Nabiullah Isa alaihissalam atau Yesus dalam sebutannya, tanpa bertemu. Isa Rohul Kudus, Sang Roh Kudus ini sendiri dipahami tanpa bertemu. Orang-orang Nasrani yakin bahwa akan lahir Roh Kudus sebagai penyelamat. Di dalam pembahasan itu cukup 2 contoh. Dalam pembahasan kita, ajaran leluhur yang mengajarkan rasa cinta sejati muncul dari cinta kasih nurani. Mengapa begitu?
kita sebagai bangsa Nusantara, saya belum pernah bertemu dengan the founding fathers, Bung Karno. Saya belum pernah bertemu dengan sang proklamator, Bung Hatta, Soekarno-Hatta. Tapi kenapa saya cinta betul terhadap, saya kasih contoh dua orang ini, contohnya dua orang ini, dan para pemuda pada waktu itu, para pejuang Syahrir, lalu Jenderal Sudirman, lalu tokoh Surabaya Tekundan, Tul Arnowo, Ruslan Abdul Ghani, Maijen Sungkono, Gubernur Suryo, Bung Tomo, atau raja-raja Nusantara, mulai dari Sriwijaya, Mataram, Singosari, Majapahit, lalu Buleleng, lalu raja-raja kecil di daerah Maluku, Sumatera, saudara saya dari Aceh, kerajaan-kerajaan yang dibuat oleh Teuku Ditiro, Teuku Umar, diciptakan oleh Cut Nyak-Din. Saudara-saudara saya di Kalimantan, paman-paman saya tidak pernah bertemu. Tapi saya yakin beliau Panglima Kumbang, beliau Panglima Burung, beliau Datuk Kutai, beliau Mbah Bujang, beliau Mbah Luta, Datuk Pasir, beliau saudara saya di Kutai Kartanegara, baik itu Kerajaan Kutai, nama saya Kerajaan Kutai Kartanegara, sampai Maluku, Sulawesi, sampai ke Papua. Yakin bahwa karena nurani saya mengajarkan cinta sejati Nusantara, Indonesia adalah saudara saya. Saya tidak berani melakukan pemberontakan. Saya tidak pernah mau berani melukai saudara saya dari Aceh sampai Papua. Saya tidak berani melakukan apapun untuk melawan pemerintah. Ketika negara ini saya yakini adalah milik saya. Pemerintah adalah yang diperintah oleh saya secara pribadi dan rakyat semua secara umum sebagai pemilik sah negara ini. Maka roh itu sendiri adalah rasa cinta sejati yang muncul dari rasa cinta kasih nurani. Karena memahami Nusantara berarti memahami Indonesia. Memahami Nusantara, memahami bangsa Indonesia. Memahami Indonesia, memahami aksara-aksara Nusantara yang sudah menjadi koridor kepada kita tidak bisa tanpa alasan yang jelas dan kesalahan yang jelas melawan pemerintah, melawan aparat, melawan negara, melawan leluhur, apalagi melawan dari takdir yang dibuat oleh leluhur untuk anak cucu kita. Maka disinilah sebenarnya memahami secara mendalam, dalam kedalaman tanpa batas tujuan dan kepentingan, hanya untuk memberikan pembelajaran kepada semua manusia tentang hak dan kewajiban kita sebagai bangsa Nusantara kepada pemerintah dan rakyat. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Jika hari ini kita melihat merah putih dan payung yang ada di belakang saya, perlindungan itu hanya untuk kita. Petunjuk itu adalah hanya untuk kita. Pengampunan itu adalah hanya untuk kita. Jadi pertolongan, petunjuk, dan pengampunan itu kepada kita.
maka hari ini saya minta maaf dan mohon ampun, mohon petunjuk, mohon pertolongan dari Gusti Kang Maha Suci, Gusti Kang Maha Luhur, welas asih, wicaksono. Ketika kita menghadapi persoalan, tidak ada satupun yang harus kita minta pertolongan itu dari Yang Maha Kuasa yang menciptakan kita. Bukan minta tolong pada makhluk yang lain. Minta tolonglah kepada Gusti Kang Maha Suci, Gusti Kang Maha Luhur, Gusti Kang Maha Welas Asih. Allah itu sebutan dalam keseharian kita, atau Allah, Bapa Allah, Ibu Bumi, Bapa Angkoso, Sang Pencipta inilah yang menciptakan skenario dengan ilmu yang sangat berat. Bagi secara pribadi, saya sangat berat menghadapi kenyataan, baik itu pertempuran, pertarungan, perkelahian, kerusakan alam semesta atas dasar nafsu kita. Kerusakan alam semesta karena sifat-sifat manusia yang telah melupakan keberadaan leluhur dan keberadaan Gusti Sang Penguasa dan Pencipta alam semesta. Semoga renungan kali ini cara pribadi dalam aksara Jawa rasa ingsun hantulusih. Jadi rasa cinta kasih sejati muncul dari rasa cinta kasih nurani. Semoga bermanfaat buat kita dan tetap selalu memahami makna filsafat aksara Jawa agar kita tidak sampai terjerumus kepada ruang-ruang yang tidak tepat sebagai pembelajaran batin kita. Terima kasih. Semoga tetap negara hukum ditegakkan tajam ke atas dan tajam ke bawah, tanpa ada manipulasi dan rekayasa dari penegak hukum, sehingga tidak ada fitnah terhadap bangsa yang bekerja demi belajar sungguh-sungguh agar merah putih selalu berkibar baik di luar dan di dalam diri kita. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam